Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mubdi'il mu'in, al-fa'alul lima yurid, al-kabirul muta'al, al-wahidu bila mithal, al-mawsufu bi kulli jalali wal kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa khataman nabiyyin, arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira, wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikral maut, jaddidu imanakum min qawli la khusus kepada Bapak PDKM yang tentunya selama ini diberikan amanah menjadi tugas untuk mengingatkan umat. Saya bukan muji, bukan helm. Saya terima kasih kepada masyarakat di Trofila khususnya, karena Bapak Ibu saya keliling ya. Saya ini menjadi di mana-mana ada. Karena orang satu bukan mahal orangnya, tapi mahal waktunya. Di mana-mana komplek Bapak, jarang yang bersatu kayak di Metro Villa ini. Amin ya. Terus kita Bu. Ada satu di komplek Kesemen, samping kecamatan, sama karena yang ada di Kiai pendidikannya dia. Mau saya khawatir Pak PDKM, awas dijaga persatuannya. Kalau sudah rekat nanti susah membangunnya. Mudah-mudahan persatuan Metro Villa ini adalah sampai hari kiamat. Amin. Kita ini kan sudah tua-tua nih, sudah sepuh-sepuh nggak lama lagi ya. Saya khawatirnya ibu bapak kepada turunan generasi kita, kepada anak-anak kita. Takut kayak seperti kayak bapak tadi. Bapaknya bersatu padu, duduk sama rendah, ibadahnya rajin. Takut anak kita tidak seperti bapak. Saya khawatir Pak, karena anak zaman sekarang ini kuliahnya jauh. Kalau sudah kuliah di Bandung, di Jakarta, di Jogja, di Sukabumi, nggak pulang lagi punya istri sana. Syukur-syukur ibunya punya minantunya ada di sini, karena minantunya ke Mekah. Jadi nanti ukuran 20 tahun lagi anak-anak kita generasinya tidak khawatir, tapi tidak seperti itu. Allah tidak buta. Allah pasti kalau emang orang tuanya baik, anak menjadi baik. Oh ya, acak-acakan amin.
Insya Allah rahmat Allah tidak pernah putus 24 jam rahmat Allah. Tapi wakil atau adabur, walaupun banyak orang di Betul Villa ini, kalau nggak mau bersama-sama sendirian, nggak akan senang Pak. Aja takut. Lagi dia, karena kita di kampung itu nggak seperti membimbing hewan. Kadang-kadang orang tuh ada yang sombong, nggak kenal tetangga. Pengajar begini juga hatinya nggak senang. Ada orang yang sedang dulu paksa kayak gitu. Ya kan? Uang kudunya berbagi ilmu mau bergerak. Uang hadisnya kan talibul ilmi faridatun, geraknya ilmu wajib. Itu mah ditekani. Kiai sing ke barang ditekani je berngaji. Kebalik ya? Kudunya mah nyari Pak Erwin. Walaupun walau bising di negara Cina harus cari. Sekarang enak masyarakatnya, duduk saja senang udah habis. Senang udah habis. Betul ya? Kopi enak benar di surga ya. Kalau di rumah belum ada kopi, belum ada snack, lebah belum makan jadi senang habis. Bukannya ibu yang mengatakan ngaji itu obat Pak, obati penyakit. Jelas saya Bapak, tolong saya mohon kepada seluruh warga tahankan persatuan ini. Iya. Kalau bilang orang tua dulu Abai Toib almarhum, kalau kita itu satu lidi diikat menjadi 1000 lidi untuk nyampur saja bisa. Tapi walaupun lidi gagah apa tersendiri nggak bisa. Jadi tolong ibu bapak ditahan persatuan kita, karena persatuan ini akan menimbulkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini saja kan di kampung saya ada orang meninggal, waktu hidupnya nggak kenal tetangga, nggak kenal masyarakat, nggak kenal masjid, kadang-kadang. Barang meninggal bukan yang ngubur tetangganya, yang tahlil tetangganya. Sekarang sombong, nggak nerima nasihat. Sebagus apapun nasihat, kalau dia hatinya hitam, nggak bakal terima. Ada orangnya? Ada, KPK. Jangan main HP ya, lagi ngaji. Harap punya. Iya lagi ngaji, kalau belum benar dosa. Sekalian aja nggak ngaji kalau di depan kiai pakai HP. Matikan HP-nya. Percuma kita hadir. Maaf ini bukan nyinggung, mengingatkan saudara supaya mendapatkan pahala yang baik. Kenapa pada rumah ini melangkahkan kakinya dosa Bapak diampuni? Apalagi malaikat hayawan ngeket tai wedhus, ngeket tai kambing, najis ya? Najis tapi dijak orang mau ngaji, mendoa apa? Ya Allah ya Rabb, kita jaga umat-umat. Iku yang hina. Penguntung-untungnya orang adalah dari rumah meninggalkan rumah duduk di majelis. Insya Allah semuanya diampuni dosanya. Belum dapat ilmu sudah diampuni dosanya. Sekarang kita cari ilmu itu wajib, nggak kelihatan. Apalagi nggak dicari susah. Ngaji setelah tahu. Boleh nempel. Mau ditokan rokok sholat dulu. Saya tes satu-satu belum tentu apa semua rokok sholat. Betul? Mau dites satu-satu? Belum tentu semuanya apa saudara? Ngaji berapa tahun, kitab tafsir dikaji, segala dikaji, berapa sholat. Kalau ini sudah, tidak usah salah lah. Kok ngaji itu mah? Aja mendelik-mendelik gitu. Ibu mau dites rokok sholat? Mau dites satu-satu? Berkabur apa? Kalau saya pernah sholat ngaji di Ciracas, di Gidi Asri, di Taman Furi. Ngajinya di tafsir Jalanin, terjemahnya tadi. Pada nongkrong
bulan nggak kita kaji. Padahal kalau Quran, barang saya bahas niat mandi saya nggak bisa. Subhanallah. Mandi saja nggak bisa. Ngajinya tafsir. Banyak ngaji nggak usah tinggi-tinggi. Wes cara atur, cara mandi, cara wudu, cara sholat itu saja lah. Nggak usah tinggi-tinggi. Ngaji tafsir mah sombong, menyalahkan orang lain. Tak pada rukun sholat masing tak kenal sing nomor 60, ada sing 30, ada sing 12, ada sing 12. Udah jelas. Kedorongan? Ini film hebat. Mingguan ngaji, bulanan ngaji, udah pinter masalah. Jadi saya akan membacakan surat Al-Fatihah untuk bapak-bapak dan ibu itu bila walaupun dari sudah dibacakan materi yang bisa tadi, tapi artinya saya ingin mendoakan masyarakat Mitrofila. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni, kita diberikan umur yang barokah, dimudahkan segala ibadahnya, dimudahkan segala urusan-usahanya, diluaskan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, anak kita jadi anak soleh dan solehah, rumah tangga kita tentram, menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah, ila yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyyah bi niyatin solehah ila hadratin nabi khususan hadzal majlis ta'lim at-taqwa. Nas'aluka as-salam wal barakah wasyafa wal karamah fi dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ya Allah hamba-hambamu sedang duduk bersama di rumahmu ya Allah, sedang mendoakan masyarakat kita. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak serta Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya kelanjutan pelajaran berikutnya mau bertanya pada Pak RW, bulan kemarin mengajarnya bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ibu bapak pada pertemuan yang ketiga. Berarti sudah satu nanti kemudian Selasa malam. Insya Allah dapat hidayah semuanya. Sahabat bertanya kepada seorang Rasul. Karena sahabat kalau tidak bertanya kepada Nabi, bertanya kepada siapa lagi? Karena yang tempat bertanya adalah Nabi. Karena Nabi yang diutus. Sama dengan ibu bapak. Kalau saya sebagai umatnya pasti bertanya kepada ulama, pada kiai. Karena itulah tugasnya kiai untuk memberikan fakta dan petunjuk kepada umat. Makanya kalau kita ngaji itu kalau bisa ada tanya jawab. Bertanya minimal satu lelaki, satu perempuan, supaya kita unak-unak itu yang terang jelas ditanyakan. Terus kiainya jangan iayaan. Kalau emang nggak dijawab, minta tempo. Ya iyalah, kalau mama ruti itu min amin illa qalila. Manusia itu diberikan ilmu terbatas sedikit. Kalau emang nggak kejam, jangan jawab-jawaban. Dosa saya. Tapi kalau minta tempo kan bisa naik. Contoh bertanya di sini bagaimana? Saya ditanya di Taman Krakatau, Serdang. Kiai, bagaimana hukumnya saya setelah memberikan nafkah? Istri saya kan tadinya head atau lagi mentos. Saya tanya ke Ma, udah beres? Udah bersih?
Ternyata barang di pagi hari jam 4 pagi mau mandi, keluar lagi darahnya. Darah headnya. Mana dulu mandinya? Head dulu apa dulu dulu? Jawab kayak PR. Tanya Kasman. Nanya. Dulu apa head dulu mandinya? Tanya ke Pak Fuad. Ya. Sama nggak bisa jawab. PR. Berarti dia kan. Sampai mana tadi PR? Ngaji jangan tegang Pak, jangan tegang ngaji. Kenapa oleh-oleh? Hari begini kan dapat oleh-oleh. Jadi tolong Bapak Ibu, pertemuan yang ketiga ini duduknya yang ikhlas benar-benar mengharapkan ridho. Yang kedua, telinganya kita ini mendengarkan untuk ridho Allah. Dengarkan, karena kun aliman au muta'aliman au sami'an. Jadilah kamu jadi orang alim, kan gak tentu jadi orang alim. Orang mondok ya. Emang yang mondok juga belum tentu alim. Apalagi gak mondok. Kayak sobat itu begini. Yang sobat itu ini kan gak mondok. Apalagi yang gak mondok, yang mondok saja belum tentu alim. Kalau kita jadi alim, muta'alim, belajar wajib. Belajar, baca nggak bisa. Dengarkan nih. Ausami'an, dengarkan apa yang keluar dari cocoknya dia. Orang cocok. Geledek gitu. Gue tahu cocok kan? Cocok ini awas, hati-hati. Bibir kita ini sempit, tapi awas bahaya. Kalau terpleset kaki masih ada tukang pijit. Terpleset pinggang masih ada tukang pijit, tapi terpleset bibir susah obatnya. Walaupun orangnya gagah, jaga tinggi, pegawainya sombong, gak bakal dapat tetangga. Jelas? Maka Rasulullah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Diutus akhlak yang baik. Sombong, jangan sombong. Segagah apapun lagi hidup Pak. Dia rohnya malah tidak punya harga. Gagah kita ini terhormat masih ada rohnya. Kalau Allah ambil rohnya, jadi bangkai Pak. Sombong Pak Erwin. Iya gagah sombong, jadi sombong. Gagah juga dihargai orang. Kalau sudah diambil rohnya yang menghormati siapa? Awas kematian. Allah tidak memuja orang yang sombong. Jelas? Jelas? Terus? Tadi? Lagi. Iya, selama kalau orang yang diberikan ilmu sombong, kekayaan sombong, ngomongin apa? Banyak orang sombong itu Bapak, apalagi masuk surga, bau angin surga saja, harap Allah. Orang sombong itu iblis, hatinya gak terima nasihat orang lain, rasa benar sendiri, gagah sendiri. Gagah juga lagi ada umurnya, kalau rohnya diambil maka jadi bangkai Pak. Jangan sombong, pada DKM, ngomongnya tuh DKM aja sombong. Nanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, kenapa? Kalau nggak bertanya ya susah. Bertanya. Kalau benar-benar yang dikaji nggak paham, silakan bertanya. Karena kiai tempat seperti sahabat, ya Rasul, saya akan bertanya kepada Anda. Karena tempat pengaduan adalah peristiwa apapun ke Anda. Kata Rasul, silakan. Apa yang ditanyakan? Kata sahabat, ya Rasul, menjadi umat Muhammad nanti akhir zaman sing bakal selamat dunia akhirat wong mikro kundi. Yang selamat masyarakat mikro itu yang mana orangnya?
Semuanya ingin selamat apa? Apalagi bapak seorang iman, bapak Islam, orang-orang kafir saja ingin selamat. Semuanya ingin selamat. Sholat enggak, ngaji enggak, sedekah enggak, mulut enggak, ingin selamat. Masa iya masyarakat itu sebagai umat Muhammad mulut gedean, ya Allah mulutnya terima kasih ya Bapak DKM masyarakat Metro. Saya nangis Pak, dapat panjang dari Metro, komplit Pak, sampai minyak wanginya ada. Oh saya bawa. Cuma sayang satu sorban kan. Dua yang tidak ada. Jadi sarung dengan sarutan yang tidak ada. Kalau bisa agak musuh ya. Saya waktu itu tidak ada lagi pengajian, karena kita mengajar ada panjang dari masyarakat Metro. Saya mau orang habis umroh, orang tadi dari Metro, rambut alhamdulillah. Sampai sekarang saya pakai sejadahnya Pak. Kalau dikasih begitu kayak disangkan sabun pas orang Islam, aduh kalau sudah Islam tahu dulu nggak jadi masalah. Makanya kan kalau dikasih itu dipakai biar tidak ngasih. Berat kan? Sorban itu kan dapat gaji dapat beli. Kata Nabi, umatku yang di mikrofila yang selamat dunia akhirat adalah kata Nabi ayyakuna jahidan fid dunya wa ragiban fil akhirah. Itu yang selamat. Apalagi masyarakat Metro ini walaupun satu rumah ini, bapak, ibu, anak, cucu, belum tentu semuanya selamat. Iya, duduk di rumah dunia, tidur bersama dengan keluarga. Ibu nanti kalau pulang ke Allah belum tentu sama Bu. Karena yang diadukan Allah bukan karena bersama amalnya. Karena lama akmaluna walakum akmalukum, apalagi dengan istri pun amalnya masing-masing. Bapak masuk surga belum tentu istri masuk surga. Sebaliknya ibu masuk surga belum tentu bajunya KMR masuk surga. Dan bohongnya lagi. Betul bagi bukan? Ibunya suka bohong pada suami, berarti kan gak masuk surga. Ayyakuna jahidan di dunia ini adalah suruh jihad. Suruh jihad. Karena Rasulullah dari Mekah ke Madinah suruh jihad. Jihadnya bukan jihad dunia, membawa kalimat la ilaha illallah. Karena waktu itu banyak yang menyembah selain daripada Allah. Termasuk sekarang ini, zamannya Bin Nuh, zaman Yunus, orang diajak baiknya susah diajak ngaji susah, diajak ibadah susah, sampai Nabi Yunus ditutup hidungnya 950 tahun berdakwah dapat 80 orang. 10 tahun dapat 1. Lagi mikro alhamdulillah sebulan saja alhamdulillah orang pada iman kepada Allah. Nabi Nuh beban udah Tuhan lah ambesin aja lah. Sampai ditutupi orang dari nasihat. Sekarang ini ternyata berlakunya zaman. Sekarang ini nyembah jabatan, nyembah dunia, nyembah ilmu, nggak pernah menyembah yang punya ilmu, nggak pernah yang menyembah yang memberikan jabatan. Sekarang ini lebih berat ke masjid, lebih berat mengaji masjid daripada kita pergi ke kantor. Berat kantor duduk doang di bawah meja, tapi ternyata lupa Allah, lupa istri, lupa anak. Yang saya khawatir sekarang ini bapak punten. Anak kita ini masya Allah, karena bapaknya kerja jam 6 pagi sudah pergi, jam 6 sore pulang. Anak kita tidak terkontrol. Saya diinstruksikan oleh bapak wali kota. Sekarang narkoba ini mulai lagi. Kalau daerah
narkoba, judi, insya Allah keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya yakin Bapak ini jihad fi sabilillah. Jadi apapun yang Bapak kerjakan, semuanya untuk Allah. Nah, Bapak sekarang dari rumah datang ke sini. Kenapa bisa datang ke sini? Karena jalan kan. Jalan itu punya kaki. Kaki yang menjalankan sama Allah. Sekarang Bapak bisa bicara, bisa makan dari apa? Dari Allah. Bapak matanya melihat itu dari Allah. Semuanya dari Allah. Kita semuanya kembalikan jihad kepada Allah. Orang kalau tidak ingin Allah, itu pasti hatinya itu. Pasti itu. Karena kita duduk di majelis supaya membersihkan hati. Kalau sudah bersih, Pak RW, apapun yang nempel di kaca itu pasti kelihatan. Kalau Pak DKM ngaca di itu Bu, biasanya pakai listrik kan dia. Dia pakai celurit itu. Atau listrik. Apalagi banyak yang tertentu. Kalau emang kotor masuk ke kaca, yang dipecah kacanya apa mukanya? Kaca apa? Ibu ngaca, ternyata di sini ada kotor di mukaku. Yang dikosong kacanya apa mukanya? Entrofi, jadi mikir Pak. Kita zikir, kita ibadah, itu semuanya untuk membersihkan hati kita. Kalau sudah bersih Pak enak. Kalau sudah bersih, membersihkan hati nggak gampang Pak. Jadi kita ngaji setiap bulan ini untuk membersihkan. Kalau sudah bersih hatinya, Allah itu dekat. Allah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta pada orang yang tobat. Cinta pada orang yang suci. Betul kan? Berarti Bapak yang Ibu sekarang ini tobat. Yang namanya tobat itu sudah dibacakan oleh khatib. Biasa khatib itu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Apik manik sing dirongkaken sing khotbah sing ndur mimbar ya ayyuhalladzina amanu ya orang-orang beriman di jamaah kita jumatan. Tubu ilallah tobat tesir. Benar-benar tobat kayak tobat nasuha. Ternyata sing khotbah tobat. Ngomong babi sebusi kumanat bintang Allah dia cuma merakokaken. Arane jarkoni. Calo doang. Merak dekor merak. Ya kata DKM, buat tidak kena hidayah mana? Buat DKM masih hidayah mana? Ya namanya ngomong apa gak ada malunya. Pada secara al-imanu bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Orang yang ingin selamat hatinya bersih. Kalau orang hatinya bersih pasti omongnya aneh. Enggak pernah nyakitin orang, enggak pernah nyinggung orang lain, enggak merugikan orang lain. Kalau sudah hatinya baik, pasti omongnya baik. Kalau sudah wa qaulun bil lisan baik, wa amalun bil arkan, yang dikerjakan itu baik. Tapi kalau hatinya hitam, ngomongnya pasti hitam. Jadi racun. Apalagi pengamalan. Lebih senang berbuat dosa daripada ibadah. Betul kan Pak Irwin? Jadi alhamdulillah pada malam ini kata Nabi bertanya sahabat orang umatku di Mikro ini yang selamat adalah yang selalu jihad kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan ringan dan beratnya untuk Allah. Enak kan? Kan kita sholat Bu, setiap Allah Akbar takbiratul ihram pasti Allah Akbar kabir, walhamdulillahi katsir, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa kita tidak ingat doa itu? Sungguh salatku ya Allah, hidupku dan ibadahku mati terserah Allah.
Tapi kadang-kadang nggak seperti itu. Doa tetap, tapi tingkah kita tidak seperti itu. Betul Pak? Betul. Jadi mudah-mudahan kalau kita ingin selamat, mari kita berusaha jihad, berusaha untuk ibadah Allah, warogiban fil akhirah, untuk akhirat. Jadi apa yang dikerjakan adalah untuk Allah semuanya. Jangan kita sholat ingin masuk surga. Pokoknya kalau ngaji udah begini jangan mau masuk surga. Pak RW, jangan masuk surga, jangan. Surga makhluk. Mana amal nggak jamin masuk surga, amal. Sholat kita nggak menjamin. Satu contoh, biar saya nggak sombong. Imam Syafi'i yang kita Fathul Mu'in yang dikerjakan oleh Syekh Abdul Al-Badan, setiap hari nggak pernah usaha, nggak pernah makan, nggak pernah minum, mikirkan umatnya takut asal. Orang-orang tahu dulu kan, kalau pagi sholat subuh itu mademnya ke utara, ke barat, ke utara. Wetan tuh. Jadi orang asal sholat tuh bener sering. Jadi setelah keluar dari matahari muncul itu nangis Pak. Alhamdulillah ya Allah, ternyata Allah masih berikan matahari dari timur, enggak dari barat. Kita kan nggak mikir itu Pak. Jadi Imam Syafi'i itu dulunya seperti Imam Syafi'i itu namanya Abdul Malik. Dia mondok di pesantren 23 tahun. Tapi di situ belum dapat hidayah. Sampai mimpi Pak orang tuanya. Lek, coba saya balik jalan-jalan. Udah 23 tahun Pak pulang-pulang. Coba saya ingin mama mendengarnya. Kayak apa baca Quran? Kayak apa baca kitab? Coba saya pulang. Biar papa mama mendengar 20 tahun dan dikatakan nggak pulang-pulang. Itu mimpi Pak. Saking nggak pulang-pulangnya mimpi. Hanya jam 3 malam Jumat bangun nangis sampai pagi sampai bengkak kakinya. Kenapa nggak pulang-pulang sampai mimpi bapaknya? Hanya itu kiainya. Lek, kenapa? Pagi-pagi kalau biasanya nyapu santren ini. Enggak Pak. Tadi malam mimpi. Bisa tangan mama. Kenapa mamanya? Mama datang Pak. Terus suruh pulang. Enggak apa-apa pulang. Minta hebatnya Pak. Cuma ada syarat, jangan sampai makan hak orang lain. Akhirnya nama dulu kan jalan. Pas hujan buat jalan tegang mengaut di bawah beringin di amparan ban. Melamun tuh punya kerja betul. Kok bisa melamunnya kerja betul? Lalu teor tapi lah berapa sih air dari ujung daun beringin itu jatuh ke batu itu tapi berlomba Pak. Kalah Pak pedagang adidaya. Kata Ibnu Malik, ya Allah ya Allah, saya 20 tahun 23 tahun sebegitu kerasnya batu kena air kalau apa lagi saya, berarti saya nggak bisa pulang. Nggak jadi pulang, balik lagi ke pondok. Hanya berapa jam 2, kenapa balik pulang lagi? Udahlah, artinya karena saya malu nggak bisa baca Quran, nggak bisa apa-apa, nanti malu ditanya mama bapak. Akhirnya udah deh, nanti jam 2 kamu ke kamar anda ya. Akhirnya kena dapat hidayah dari batu namanya Ibnu Hajar. Dikali Ibnu Hajar. Karena dapat hidayah dari batu itu. Dalam sahabat Allah berikan itu. Terus lama-lama jadi Imam Syafi'i disebut kaum qadim. Orang kecil tapi sudah hafid Quran. Itu kenapa? Takdim kepada guru dan orang tua. Mudah-mudahan masyarakat itu lebih seperti itu tafakulannya. Mudah-mudahan anak-anak itu seperti itu. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Yang kedua ada salah satu raja, biarin dongeng pikir bola. Kamu kias. Wali kota umumnya uangnya rajin. Tadi sana dulu maraja. Diumumkan sekota Cilegon. Bapak-bapak, ibu-ibu keliling dengan mobil.
Masyarakat Cilegon butuh apapun datang ke kantor saya kasih. Apapun kebutuhan saya kasih. Maupun saya jadi wali. Ada nggak wali kotanya? Enggak, maksudnya ada nggak seperti itu? Akhirnya aku berduyun-duyun. Semuanya yang dibutuhkan masyarakat dikasih, sampai minta emas dikasih, minta mobil dikasih, minta dikasih. Raja, akhirnya barang sudah selesai, semuanya sudah berkumpul seluruh kota Cilegon. Ada nenek-nenek yang paling belakang. Nenek-nenek mau minta apa? Wali kota, saya mau nggak minta apa-apa, nggak butuh apa-apa. Hebat nenek-nenek nggak butuh. Cuma saya minta wali kota nikahin saya. Kawin nenek-nenek kalau wali kota. Jadi wali kota sakut urusan itu lagi. Urusan ini jauh, cuma saya wali kota nikah dengan nenek-nenek. Tapi ternyata dinikah. Nah itulah kalau kita kepada Allah minta apa saja, jangan mengharapkan apa yang kita dekatkan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah minta kepada Allah semuanya, itu semuanya Allah kasih. Apa kesulitannya? Jelas? Jadi ayyakuna jahidan fid dunya wa rahiban fil akhirah. Jadi jihad di dunia apapun untuk Allah Subhanahu. Pokoknya apa yang dikerjakan, jangan takut masuk neraka, jangan ngomong itulah. Pasti wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, apapun yang Bapak kerjakan, enggak usah sebiji nasi atau sebiji korma, pasti akan dilihat. Lihatkan yang Pak, amal baik apa dilihatkan? Bukan di akhirat, waktu sekarang. Jadi HP itu lebih canggih Allah daripada bikinan manusia. Itu juga akhirnya dari Allah. Nanti Bapak apa yang lama yang malin malah teratin ya Bu, itu waktu ibu sekarang kita yang Allah. Kapan sekarang? Berwi. Ibu, lihat ke orang sekarang. Lihat, mungkin ibunya ibu, bapaknya ibu. Sekarang, orang sekarang tuh senang apa payah? Yang payah yang sekarang apa yang lihat? Yang lihat. Jadi bapak-bapak, bapak ibu sudah jawab. Bapak-bapak lihat orang sekarang, yang payah itu yang lihat apa yang sekarang? Pantas kata Kimuhid, hawin alaina fi sakaratin. Ya Allah mudahkan sekarang, jangan payah sekarang kan. Tapi ternyata semua orang sekarang payah. Yang payah yang lihat apa yang sekarang? Kok yang lihat yang payah? Pasti ya sekarang. Mau melihat doang ke payah. Kalau nggak melihat payah mah pergi, jangan lihat. Nggak payah kan kepayah sekarang. Tolong ibu bapak kalau ada yang sekarang jangan sampai dipegang badannya, jangan sampai dipakai. Kan seperti orang disiram air panas Pak. Lo jaga. Makanya di mana-mana orang sekarang kemudian pasti lihatnya buaya untuk berikan contoh yang masih hidup supaya sadar bahwa sekarang itu buaya sakit seperti air panas disiram, risih Pak, risih, pedes, panas. Kadang-kadang ada yang keluar telinga, ada yang neteskan air mata. Tapi kalau ada orang kata Nabi, umatku waktu sekarang mengeluarkan air mata dari kanan dan kiri, itu tanda terakhir diampuni dosanya Allah. Itu kendor ya. Benar nggak orang melihat sekarang air matanya keluar? Ya Bu,
Itu tanda terakhir dosanya dia. Terus ada yang keluar keringat keluar. Itu keringat itu kata Nabi tanda dosanya diampuni Allah. Banyak kalau ada orang sekarang jangan dipegang. Langsung yang diperjalanan ada minimal Allah. Maksimal la ilaha illallah. Supaya kita bawa Allah. Jadi yang lihat enggak payah. Seenak apapun kalau kita ditinggal istri sedih kan? Sedih. Yang sedih siapa? Yang ditinggal siapa yang meninggal? Yang ditinggal apa yang meninggal? Bapak-bapak kalau istrinya meninggal sedih atau senang? Sedihnya waktu itu doang. Iya. Emang kenyataan seperti itu? Kenyataan seperti itu orang lelaki. Tapi seorang ibu, walaupun banyak hidupnya, ditinggal suami, nangisnya ikhlas Pak. Hari itu. Enggak selamanya. Namanya janda. Di kampung saya, di kampung Gedung ada 64. Ada 64 janda. Ada harta. Kenapa? Ditanya itu, padahal ini kitab Ihya Ulumuddin, penjelek-jeleknya lelaki adalah mati gak punya istri. Paling jelek itu. Kalau mati gak punya. Sejelek-jeleknya wanita mati gak punya suami. Cepet lelak, cepet punya suami. Kalau yang janda. Tapi ternyata sementara itu buatan barang. Walaupun anak masih kecil, biarin aja lah. Biar bapak nanti ketemu di surga. Orang lelaki seperti dia orang tua. Biarin lah. Takut punya suami baru lah seperti kayak almarhumah. Gue pernah marah, belum pernah siapa, belum pernah ini. Tapi punya suami, senang belum tentu nampok wis. Jadi bertahan jadi janda. Tapi janda lebih fuhan, mati istrinya. Kadang-kadang kuburnya masih basah, kuburannya masih basah, udah punya istri lagi. Betul kan? Yang kedua yang selamat adalah yang menjaga sholat lima jarak. Nah kalau begini, Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala sholawati, jagalah sholat lima waktu. Kalau emang kita sudah menjaga sholat lima waktu, Allah menjaga kita, bukan menjaga dunia. Sampai akhirat Allah haramkan neraka itu kalau orang kita bisa menjaga sholat. Kenapa sholat? Karena kena dengan Allah. Bu, jangan cari Allah di akhirat.
Di mana-mana kata. Alamat ada di sini nih. Kiblat itu ada di hati saya. Bukan kemana-mana. Ya Allah di mana-mana. Ya Allah di mana-mana. Jangan sampai nanti ingin kenal Allah di akhirat kalau di mikro ini nggak kenal Allah. Rasakan saudara. Kalau di dunia nggak kenal Allah, apalagi alamatnya. Kenal saja tidak. Kan banyak orang yang tidak kenal Allah. Malam dia berduduk di rumah, mikir utang kadang-kadang. Betul? Hidup di dunia luas ini tersiksa kayak di neraka. Kenapa? Kelirik utang, bukan nafsu. Mikir ini, mikir itu. Mikirnya hanya semata dunia yang tidak pernah mikir Allah. Gak kenal Allah di dunia, apalagi di akhirat. Enggak bakal kenal Allah. Kalau di dunia gak kenal Allah. Terus alamatnya gak tahu lagi. Alamat Allah di mana? Di mana? Alamat Allah itu kalau ke sana udah tahu alamat itu kalau ke sana gak bakal ketemu Pak. Karena Bapak gak tahu jalan. Alamat Allah adalah la ilaha illallah. Itu alamat Allah. Ya, man qala la ilaha illallah mukhlishan wa akhiratan dakhala jannah. Barang siapa yang hidup bukan bawa uang, harta dan jabatan, bawa la ilaha illallah dakhala jannah. Ketemu Allah. Karena ada tiga ilmu tahlil, ditahlilakan tahlilan. Lamun ahli sunnah wal jamaah. Ya, pilih yang ibu-ibu bapak-bapak. Tahlil, ditahlilakan tahlilan. Pilih apa ditahlilakan atau tahlilan? Tahlilan. Jadi sebelum kita ditahlilkan, tahlil dulu. Tahu alamat Allah. Tadi lo sobukian. Biridan batu gimana? Ilahi subhanallah, 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 subhanallah. Tolong polo. Ibadah Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tolong polo. Allah akbar, Allah akbar. Tolong polo. La ilaha illallah 195. Itu orang yang tahu alamat Allah. Jangan sudah cari alamat itu kata Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau sudah tahu alamat Allah, kenal Allah, kata Allah dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masyarakat Metrovilla yang sudah mempunyai jiwa yang tenang. Mutmainnah. Iya tenang. Udah tenang belum? Tenang. Ikhwan udah tenang belum? Ruwet banget. Ibu bapak benar ya. Rasulullah kabungnya dari zaman ngaji, dari zaman Rasulullah. Pada macam tadi, pada umur yang tadi. Artinya saking senangnya kita di masjid. Hari ini gua aja terus pada ngaji lah obat yang coba dia. Kecuali ngomongnya gemunya itu awal. Coba kali situ. Dan cuma gemunya saking senang kita akan ketemu Allah sama. Satu contoh lagi. Bis pertama mengatakan, ngawiran bongkar. Jadi membuat aib orang lain. Ibu suka buat aib suami kamu? Dongeng-dongeng tetangga buat aib. Dongeng-dongeng tetangga buat kekurangan suami. Pernah belum? Allah. Terus bapak-bapak pernah nggak membuka aib kekurangan istri pada orang lain? Barang siapa seorang istri membuka aib kekurangan suaminya kepada orang lain, nanti di hari kiamat teranjak.
ditelanjangi. Kalau ibu telanjang di kamar, yang tahu suami doang. Tapi kalau ibu telanjang dalam asal orang senasar melihat, ibu kalau telanjang, waduh, masih mending lelaki telanjang. Wong senjatanya satu doang. Kan ibu mah banyak yang berharga. Ada 3 berharga barang yang mahal itu. Apa aja? Emang bapak nggak tahu barang mahal? Jadi tahu barang mahal nggak? Nggak tahu. Dia pun sedikit ya. Dia boleh rada-rada umur nih. Tak tahu nih Fuad wong kasar. Yang bener ada nama bapak. Oh, kasar saya belum ada bener. Lamun udah bener bakal rapi lah. IPL ya. Udah bener mau. Demen. Bener. Betul kan? Awas di bapak. Ini rahasia panjenengan ini kitab apa ya? Jawel Bogor. Ning Aljawa nih. Bapak-bapak demen mau kan? Demen kan? Saya ki pengen tak takon jadi demen. Demen ini apa? Yo jelas lagi. Ya, coba demen ini apa? Jangan bisa. Manusia tidak sempurna, ya kan? Tapi ibu-ibu saya tanya, Bu, senang nggak pada lelaki? Senang. Demen yang apa nih? Kalau tentu kejawab kemarin. Ngomong-ngomong ilmu nih, ngomong baru dia demen segala-galanya. Jadi dari apa yang terjadi, alhamdulillah itu dia rapinya papa, rapinya anaknya 29. Oh, istri sama bapak. Mengatakan kata-kata Allah begini, nyimpan sedikit ya, sambil dukung pawali badannya. Awalnya gitu waktu sebenarnya berakber. Jadi saya pawali begini jam 10 terlalu jam ngomong. Iya. Jadi kayak apa orang jam pipi itu. Tawari lagi waduh. Berapa kali beda. Lah kali punya jadi kayak bakal pun. Kali pelit. Pribadi mana dulu pemerintah. Saudara-saudara pribadi pun burung Arab. Sama dengan saya. Ya. Coba ibu bapak jadi abian terjadi, rabi ini bapak. Hari bapak makanya dari wong kasar. Rabi si jirugi. Makan kok. Hari wong sekirang malah rabi si orang rugi. Harus kasar kayak baru gila. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Fankihu ma qaba lakum minan nisa. Masna wa thulatha wa Sing ayu ki Fuad, mbok siji kurang
Si jual tak tak dia. Ya boleh dia. Udah sing demen, aku sing demen lah. Wah malah ada janda cantik ingin tetesan kiai. Tak tetesan kiai hebat. Tak tetesan PRW. Jadi emang semuanya dia takutnya bukan takut kepada Allah, bukan takut tidak adil. Jadi satu saja, kalau emang adil, insya Allah cuma dikasih aku duit apa? Ya tentu ya, bapak-bapak ya, cuma senang-senang silakan buat mau satu mau dua mau silakan. Cuma ada syaratnya. Kita senang-senang aja yang pertama-tama mampu sih. Wong wadon tunggu, wong wadon. Orang yang paling sabar ada seorang ibu. Orang yang paling capek seorang ibu. Seorang ibu kalau dibawa sengsara sabar. Mak sabar ya? Iya Pak. Mudah-mudahan rumah ini kreditnya selesai Pak. Iya Pak. Nanti juga ditanam Mak yang gede rumahnya iya Pak. Jadi rumahnya pas-pasan iya Pak. Sedih, tiap hari makannya tempe dengan tahu. Bentol bibit. Tapi orang perempuan sabar. Ternyata kesabaran itu akan diberikan wabasyir sobi, diberikan kemuliaan Allah. Ternyata dikabulkan doa ibu. Rumah bagus. Barang yang dijual dikontrakan dia bikin lagi. Itu doa seorang ibu. Di bawah sengsara sabar, di bawah senang nggak macam-macam. Itu seorang ibu. Tapi bapak saja. Disengsara nggak sabar bapak, dikasih enak macam-macam. Jajal kayak di Fuadi, wih mobil bagus di depannya Camry, tanah hektaran, uang jutaan, wah ini los. Mending kalau ayo jelas barang poligami nggak jelas main perempuan, karena yang main perempuan yang dulu juga ada. Saya pegang orangnya. Iya kadang-kadang di rumah mama nanti mamanya nangis Pak, mimpi nggak enak sih. Cuma setan. Kenapa mama mimpi celana papa kaintin? Ini mama bang tidur. Benar main perempuan. Kira-kira dulunya merasa nggak main perempuan? Woi. Ada syarat kata guru saya 29 hijrinya. Rom aturan apa kayak cuma ada syaratnya. Siji Nabi Doro Soleha. Aturan dan si Soleha kenapa Nabi Dusuk? Pecis. Lambe selama ikhram diraba-raba. Dipandang suami monyong-monyong. Sobo laki tekur. Datang suami nggak tahu, melayang dia. Buat apa sih seperti ini? Yang terbaik di jannah itu punya istri yang solehah sudah. Datang suami nunggu, biasanya suami jam berapa datang kita tunggu. Jangan kemana-mana. Popol si mendok, kayak kakak budak. Datang suami, kalau pakai mobil tin, kalau pakai motor tin. Ya bukan sudah tunggu di depan rumah. Bapak datang capek dari pagi keras keringat untuk cari nafkah untuk istri. Agar istri itu senang, seger, bibir merah. Ya bu, warna pink, mata biru, terus celuritnya kayak semut berlari. Datang bapak capek sebentar, langsung diudah pegang tasnya, langsung sarapan dulu. Kira-kira bapak yang hari ini pernah nggak punya istri? Pernah lagi pertama kali. Pas gajian. Bu, kira-kira kalau itu ibu kan pengen senang. Senang itu bukan dari bapak, Bu. Bapak itu wajib
Ustaz, rezeki dari Allah tuh ibu yang doanya mustajab. Makanya ibu kalau biasanya dilihat kan jadwal bapak. Kalau ini sakinah, bapak datang jam berapa? Jam 4 itu jangan kemana-mana. Tunggu bapak datang. Assalamualaikum. Terus dipegang tasnya. Didudukin. Duduk bapak siap. Terus ibu kerjanya apa? Bapak gak bakal besar di rumah, tapi ibu yang ngurus. Ya bu, mama juga lagi di rumah, bu udah keluar, mama gak bakal ingat. Banyak muka-muka yang paling cantik daripada itu. Jelas? Jadi harus dirawat ibu. Bapak itu, karena ibu mah gak kemana-mana. Bapak kan kalau jaga, lihat itu. Kalau tergoda dengan mama yang tidak tanggung jawab, ibunya sengsara sendiri karena ibunya kurang mengurus dari suami. Ngaji mah di dekat kiai, tapi suami gak diurus. Ya bu, bu, iya. Ikut silakan. Kalau emang istrinya gak ya cari yang solihah. Silakan dua. Terus solihah. Wih, taat pada suami. Cuma mandul juga punya keturunan. Silakan cari yang tidak mandul. Terus solihah, nggak mandul, tapi anaknya tidak bisa dididik, tidak meneruskan bapaknya. Silakan cari keturunan yang baik. Lah iya. Apa mandul? Oh, Nabi Ibrahim aja disuruh istrinya. Kan 19 tahun Nabi Ibrahim gak punya anak. Kata istrinya, nih bu contoh nih, dihajar nih. Ya, Pak, saya mandul. Silakan Bapak cari istri lagi. Ada nggak perempuan seperti itu? Nggak ada. Ada nggak nyuruh istri lagi? Kata istrinya, silakan Bapak cari istri. Kata Nabi Ibrahim, mama yang milih. Kira-kira ibu kalau cari suami istri yang kedua, milih ibu yang milih, mau? Tapi kalau sudah solehah, nggak mandul, anaknya sudah soleh, mau apa? Makanya hati orang tidak mau. Karena sudah istri sudah taat, anaknya nggak apa, istri nggak mandul, anak bisa jadi mau apa? Itu baik tiga nanti punya istri yang solehah, anak bisa dididik, jangan sampai terjadi lagi. Makanya siapapun yang melamar, yang teman nggak mau, belum tentu kamu walaupun cantik luar biasa. Yang paling cantik ada istri saya di rumah. Ada orangnya nggak bisa? Pak, ada nggak? Diraju perempuan cantik lebih daripada istri saya. Kira-kira kekeran nggak? Kalau bisa Bapak punya istrinya soalnya, Anda cantik luar biasa. Belum tentu kayak istri saya di rumah. Istri saya baik di jalan, bisa nggak? Kebetulan makan di warteg ajan makannya. Kelebah ada gadis cantik, pegawai tenda, masih gadis. Kerja di mana? Tenda Pak. Tinggal di mana? Udah berapa tahun? Sekarang umur 23 tahun. Winanya. Ya, barang udah beres. Ya, apa yang lain? Ayo kemana? Masih aku udah makan di warung. Ini pengajian guyon tapi masuk. Senang tapi dapat ilmu. Daripada dibentak-bentak dengan dalil hadis, barang pulau palak hadis dalil lagi. Gak dapat ilmu jelas. Jadi Rasulullah seperti itu. Jadi memberikan ilmu itu jangan tegang Pak. Yang mudah-mudah saja lah, yang setiap hari kita lakukan. Jadi silakan di Quran mau 4 mau apa, asal istrinya mandul.
Diizinkan oleh emang namanya suami istrinya mandul. Kalau nggak mandul jangan dah. Terus nggak mandul, istrinya nggak solihah, berarti mana sih bagus? Kenapa lagi dusun pak? Arab pandangan kayak guna barang akulun gue dasar doang. Mau dikecut, terus digumbah, gue tunai ngamuk nih kau. Jelas? Jadi muhafizun ala shalawatil khamsi, jagalah salat lima waktu. Insyaallah nanti di akhirat ketemu Allah. Allah tidak akan bohong berasa yang menjaga salat. Allah jaga baik dunia maupun tidak ada cerita di Fuad, di DKM orang yang menjaga waktu hidupnya sengsara tidak ada. Berkahnya hidup sedikit dan banyaknya dari salat. Terus kan banyak belum tentu berkah kalau nggak bisa menjaga salat. Kita yang perlu Allah, bukan Allah yang perlu kita. Tapi ternyata masjid ini gede, tapi kalau subuh tuh dua sak, nggak pergi penuh sampai keluar. Masuk. Ittaqillah haitsu ma kunta. Jagalah salat walaupun ada di mana. Iman dibawa. Jangan waktu di masjid doang, di kantor dibawa. Dimanapun dibawa. Jaga salat, Allah menjaga kita. Ya contohnya para ulama, para kiai, kerja tidak, dagang tidak, hanya menjaga salat, hidupnya nggak pernah kekurangan. Tapi kita gaji 15 juta, ada yang 10 juta, kurang kan? Pegel, orang pegel, terus kapan sugiye? Didorong dengan diupah. Coba saya pikir dari dulu gue mikir kayak orang tua, masa begini doang? Dari anak satu sampai anak 3 begini aja. Coba saya datang kepada bagian mau berarti begitu. Suka begitu nggak pada suami? Mendesak-desak kemampuan suami, akhirnya sampai turun diri. Betul. Ayo Bu, kalau ingin berkah cukup, itu insya Allah ngejaga sholat. Kan kata Allah, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat sudah ditentukan waktunya prosedur. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan menunda-nunda waktu, yang mundur waktu, ya Bu. Jangan mundur, sudah datang cepet-cepet 5 menit doang. Ini kadang-kadang kaum sudah kadang-kadang kaumnya mendadak lagi ya. Kaum itu jam 4 bangun. Ini mah pulang 5 menit, tapi kita gelap masyarakatnya paling ya buru-buru. Mana kaumnya mana kaum? Yang jauh suka ada di sini siapa? Jadi kaum dia salah suami kawanan kan? Betul kan? Tuh. Bagaimana kita sebesar azan? Lah jamnya nggak keburu-buru kan? Soalnya jam 4 sudah bangun supaya masyarakat bisa keburu mandi, bisa keburu sholat wudu. Sebelum azan datang sudah kumpul. Lalu kaumnya kurang 5 menit ada kita tuh. Alhamdulillah. Dia juga masih ngantuk itu. Jadi takut kepada masalah, kawan. Alhamdulillah. Itulah setiap hari saya pulang dikasih sedekah. Sedekahnya agak berkah itu. Iyalah. Mending kalau coba gede, minimal ke 1,5 juta.
Betul kan? Gede tuh daripada Satpol PP. Jadi kamu masuk surganya paling duluan daripada tukang imam. Imam belakang masuk surga, kau dari depan masuk surga. Lebaran 5 menit waktu ada satu, masih surga dari mana? Selalunya kurang seperempat jam. Nah, sholat sunnah itu mau Alhamdulillahilladzi. terus macet puji jangan dilagu-lagu. Cuma alhamdulillah emang nyanyi. Sunnahnya dilagu macam Quran doa apa tadi kayak. Betul. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Biar tersentuh masyarakat itu. Teman bilang seneng suaranya enak, kalau kayak bebek. Asoar. Alhamdulillah. Belum tak kena kemen power. Kalau foto masih ada lagi barang. Terus macam. Karena sholat itu menjadi kendaraan. Sholat itu menjadi untuk menuju Allah. Satu contoh, Bapak mau pulang ke Jawa. Ini bahasa Jawa nih. Artinya telepon bahasa Sunda. Mamanya Bapak warna ini mau pulang ke Jawa. Kan perlu kendaraan. Gak Pak, walaupun tahu alamat, kalau gak punya kendaraan, gak bakal sampai. Jadi kendaraan itu sholat. Kenapa? Seluruh amal yang bawa kendaraan itu. Pantas as-sholatu iman itu setiap agama. Berarti seluruh amal zakat, sedekah, haji, umroh, apapun itu wadahnya sholat. Menjadi kendaraan. Jadi Bapak Ibu gak usah Pak, gak usah ruwet, gak usah pusing Pak. Mau sekarat, mau mati, gak usah khawatir Pak. Kalau emang sudah punya kendaraan, gak usah pusing di alam kubur sempit kata orang. Di alam masal 3.000 tahun sengsara itu kata orang. Tapi kalau Bapak bisa di rumahnya menjadi kendaraan kan macam-macam kemudian termasuk di mobil kan macam-macam kendaraan. Ada yang punya motor doang, ada yang mobil Avanza, ada yang macam-macam. Termasuk kemampuan sholat seperti itu. Kalau sholatnya awal waktu berjamaah itu insya Allah kendaraan yang paling hebat. Amin madeni salah suku kasihan baik. Bu, betul betul. Sholat di 5 waktu sih paling gede batas langsung. Apalagi sholat fardunya, sholat sunnahnya Pak. Sholat sunnah fajar itu, subuh itu, langit dan bumi lapis itu, semuanya akan diberikan kepada kita. Ini orang yang sudah rutinitas, tidak subuh berjamaah, tidak tidurnya kebar kekurangan, dagang ada untungnya, kerja di atas jabatannya, usaha ada untungnya. Kalau sudah bisa menjaga sholat sunnah, hari 2 orang silahkan Pak di kantor. Di kerjaan saat sih penting dia bagaimana istirahat. Cuma kalau istirahat itu jangan sampai lewat jam 11. Ini macam roh tuh ketawa saat subuh. Kok mana ada debat, mana bola? Masya Allah, sampai jam 3. Kopi enggak, tajam enggak. Berapa setengah papat kalian mana ngantuk? Gimana? Gusti. Batin kan tuan Mbak. Jadi jangan sampai kenapa? Kalau salah subuh karena terlalu capek. Satu, yang kedua terlalu malam tidurnya. Dibagi-bagi sudah. Jadi minimal kita tidur jam 11. Semua jam 2:30 itu jam 3 bangun. Kita keburu tahajud, tobat. Sambil nunggu subuh kan enak baca Quran. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia, setan ngajak kita terus main bola sih terus deh. Main bola tak geri ya. Nah, berapa setengah papat leren. Harus ngantuk lihat dari nonton TV, install TV. Ibunya tak kesasar. Tuh, bapak lu pas main bola. Jangan dibangunin kasihan. Gusti. Jadi jangan kasihan. Tolong bapak
jagalah sholat malam. Insya Allah kita dijaga Allah baik dunia maupun akhirat. Jelas ya? Jadi siapa yang jaga sholat, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu. Di 5 menit doang Pak RW. Ada kalau bisa sebelum datang waktu kita sudah duduk berjamaah sambil iktikaf kepada masing-masing istighfar. Saya terima kasih tahun ini masih diberikan umur yang panjang bertemu dengan bulan Maulid. Ya kan? Bulan sekarang sudah meninggalkan kita. Enggak jaminan ketemu lagi. Enggak jaminan. Padahal ada orang tuh tidak merasa diberikan nikmat, tidak dirasakan, tidak merasakan. Orang kalau tidak merasakan nikmat dari Allah, walaupun banyak nikmat, enggak bakal terasa. Tapi kalau dirasakan nikmat, la azidannakum, ditambah nikmat itu. Tapi kalau tidak merasa nikmat, enggak bakal terasa, enggak merasa. Ya Allah, saya nemu tahun ini ketemu mudah-mudahan tahun depan kita ada umur itu merasakan. Nambah dekat kepada Allah. Tapi yang tidak merasakan, enak-enak baiklah. Al-mulut, al-qalb, yang penting kita maaf. Jelas ya, Bu ya? Jelas? Jelas. Yang ketiga kata Nabi, an-takuna himmati fil ibadi wa tilawatil Qur'an. Yang selama belajar adalah yang selalu hatinya itu Allah. Di mana baik kepada Allah? Ngegantung di Allah. Jadi hatinya kemana-mana ngegantung di Allah. Salah apapun yang terjadi untuk Allah. Jelas? Wa tilawatil Qur'an, dengan setiap 24 jam 21 ayat membaca Al-Qur'an. Belum tentu ibu ini setiap waktunya baca Qur'an. Bu, kata Nabi, Bu, kalau ngaji itu jangan lihat kayaknya doang tuh. Artinya telinganya mendengar, hatinya merekam. Apa yang disampaikan ditampilkan, itu namanya ngaji. Kata Nabi begini, di sini kalimatnya artinya yang ketiga adalah himmatihi fil ibadah, selalu kita yang ibadah kepada Allah wa tilawatil Qur'an. Kata Nabi, nawwiru buyutakum bis salatil lail wa tilawatil Qur'an. Kendor wa tilawatil Qur'an. Wa tilawatil Qur'an. Wa tilawatil Qur'an. Wa tilawatil Bu, adem nggak? Adem, karena nggak mendengar Qur'an. Yang adem suaranya apa orangnya? Sama di. Oh iya kan, ngomong selama jam keren. Bu, adem kan dari Qur'an? Yang adem suaranya apa orangnya? Jadi nggak jelas nih. Artinya yang adem suaranya orangnya nggak adem. Di sini tilawatul Qur'an, nawiru buyutakum. Sinarilah rumah kita. Terangilah rumah kita dengan baca. Jelas ya? Siang dan malam minimal satu waktu tuh satu ayat supaya kita disinari oleh nur Quran. Balik tiga ulang orangnya yang pakai rumah tuh sering baca Quran Bapak. Dari masjid ini, siapa kalau masuk masjid nggak tenang hidupnya pasti karena masjid ini tempat tenang hidup. Tapi di rumah ibu belum tentu. Walaupun rumahnya ibu tuh ada AC-nya di kamarnya, ada super bed-nya. Apa Bu?
supaya tersebut kejebur baik. Tapi kalau rumah itu yang pakai rumah tidak baca Quran, Pak, itu panas. Masuk ke lain, hawanya lain panas. Iya, panas. Kena iblis yang masuk. Tapi kalau rumah itu, walaupun sederhana, orang sudah dibangun ibu baru dibangun, nggak dibangun pohon sapi, sekarang baru dibangun. Tapi kalau ibunya rajin ngaji, sobo Bismillah. Terus doa lagi. Saya daripada nggak bisa. Jelas ya. Kalau 24 jam baca Quran, yakin Allah mengutus malaikat rahmat, rumah itu menjadi agung. Daripada yang superbednya bagus, anak-anaknya panas, karena yang pakai rumah nggak baca Quran. Ibu rumahnya sederhana, bocor, adem. Lain Pak, karena saya pengalaman rumah sebagus apapun kalau orang penghuninya nggak ibadah, lain kejauhan. Ibu di rumah datang ke masjid, kena di masjid, di rumah, kena di masjid, kena ini tempat suci. Tenang, serumut apapun, sepusing apapun kalau sudah masuk rumah Allah. Dan walaupun nggak punya Allah, yang masjid dah, rumah orang tutup. Washing, anak, ribut, terakhir lelet, rotos di situ. Orang di rumah pemerintah, dan rumah Allah. Mani assalamualaikum ya ahli baitil karimin ali. Allahumma ta'ala rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Mani salat tahtul masjid. Allahu akbar. Alhamdulillah. Langsung dalam cerita mereka itu nanti kafal di hadal masjid takruban Allah sunatan lainkan. Astagfirullah. Tenang. Jaga di rumah. Mau sholat adik maling orang, mau sholat di rumah maka di rumah maka di orang tenang. Jaga lagi sholatnya. Allah. Langsung. Assalamualaikum. Ya kan Ibu Hen? Assalamualaikum. Kalau bukan Bu, baji. Bapaknya ada bajinya. Ada lagi sholat. Wah. Lagi dari mana bapaknya? Dari Cek kan? Enggak ngasih, mau ngasih amanat. Hari ini pesennya enak. Allah Akbar. Anak kamu juga gini. Assalamualaikum Bu. Misalnya Bapak Haji punya lagi ke masjid. Kita akan datang ke masjid. Kalau dia tahu, lah sekalianlah saya ikut belajar. Belum tuh. Pak, belum baca di Muhammad kalau habis sholat apa? Dikirnya jam 1:30 baru selesai. Kalau emang kawan kebetulan kalau dulu ya kurang dari kawan. Kalau bisa itu 1:30 Pak, uang baca Fatihah 1.000 tuh. Kan kali ini sih enak ya Pak. Wih derajatnya tinggi. Tapi kalau di rumah apapun terjadi, terus anak ribut. Mah, uang lagi salah. Jadi ibu bapak hari ini orang yang senang adalah jahidan di dunia jahidan di dunia waragiban fil akhirah yang hari jihad. Kau masuk beri pulang. Nomor telune menjaga sholat lima waktu. Nomor telune berbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah ibu selalu
selamat dunia lah. Ini barangkali karena powernya mungkin ada halangan, mau minder gitu. Mendadak undang itu mendadak. Lalu undang power pos ini apa? Lagi tak beres lagi. Aku ketua ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, ketika kalinya ini mungkin sudah banyak ilmu yang sudah kita berikan dan kita kaji bersama. Mudah-mudahan hati kita menjadi bersih. Artinya mudah-mudahan masjid kita ini dijaga yang sebenarnya. Rasa yang menjadi masjid berarti menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama untuk doa bersama, semoga kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Syafa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jama'ana ya Allah hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tanfi hadzal majlisina ya Allah dhanban illa wa fardah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا يا الله إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا يا الله سلم هذا المجلس التقوى من آفة الدنيا وعذاب الآخرة وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih atas kemudian masyarakat presentasi bersatu tinggi menaik duduk bulan ini dikumpulkan di rumah Allah, menaik menjadi bintang kiamat dimasukkan ke gedungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat banyak bertemu lagi di gelombang yang sama. Dan Allah ya majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.